Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1754 sampai tahun 1757. Ketika dia berumur 18 tahun, dia telah mencapai tingkat pengobatan Ming. Tentu saja, ini berkat penghargaan gurunya dan kerja kerasnya sendiri. Pada usia 25 tahun, ia mencapai tingkat pengobatan alami, dan menjadi pengobatan alami termuda yang diakui oleh kalangan pengobatan Tiongkok pada saat itu. Pada usia 32 tahun, ia mencapai level Saint Doctor. Tentu saja, lebih dari 30 tahun yang lalu, sistem pengobatan tradisional Tiongkok belum sesempurna sekarang. Hierarkinya sendiri agak kabur dan batasannya tidak jelas. Pada saat itu, konsep pengobatan suci adalah seperangkat standar sistem yang dirumuskan oleh sekelompok pendahulu yang sangat dihormati untuk mempromosikan talenta terbaik dalam piramida medis. Pada awalnya, hanya ada sedikit dokter suci, tetapi kemudian diketahui bahwa Huaxia terlalu besar dan terdapat banyak dokter yang berkuasa. Maka sebelum standar pengobatan suci dikemukakan, para pendahulu mengunjungi selatan dan utara, dan akhirnya menyusun gelar pengobatan suci atas nama 12 hewan zodiak. Mereka juga memperbarui dan menyempurnakan sistem pengobatan tradisional Tiongkok sebelumnya, serta mengevaluasi orang-orang yang telah memperoleh gelar pengobatan alami sebelumnya. Pada akhirnya, 12 tabib suci yang dipimpin oleh Chang Xuande berdiri di posisi teratas. Sepertinya tidak ada yang aneh dengan ceritanya. Setelah 12 orang kudus dievaluasi, profesi medis menghadapi tantangan besar. Tantangan inilah yang mengukuhkan posisi ke-12 orang kudus yang tak tergoyahkan dalam satu pukulan. Namun di saat yang sama, hal itu juga meninggalkan Chang Xuande, yang sedang bersemangat saat itu, dengan penyesalan yang tak terlupakan. Pembagian tingkat awal pengobatan tradisional Tiongkok sangat kabur. Sampai evaluasi 12 dokter suci, tidak ada pembagian tingkat dokter ilahi. Dokter ajaib adalah konsep tertinggi yang dikemukakan dalam Calenge Conference. Saat itu, pasca penerapan konsep pengobatan suci, dokter dari seluruh tanah air menantang 12 orang secara serba bisa. Singkatnya, ini sepertinya sebuah tantangan, tapi bisa juga dianggap sebagai pertemuan besar pertukaran medis. Saat itu, para tabib suci mengalahkan talenta dan ahli medis dari seluruh negeri. Saat itu, para tabib suci belum semuda sekarang. Mereka sedang dalam masa puncaknya, dan tentu saja mereka semua muda dan bersemangat. Secara umum, mereka lebih temperamental dan sombong. Menghadapi tantangan orang lain, tentunya para tabib suci berkewajiban, mereka semua menerima tantangan tersebut. Dokter suci memiliki keterampilan medis yang sangat baik, sehingga sebagian besar penantangnya bukanlah saingan. Namun, selalu ada beberapa pengecualian di dunia. Beberapa ahli medis menghadapi tantangan, namun mereka tidak berdaya. Beberapa orang menyadari bahwa dokter suci sebenarnya bukanlah yang teratas dalam pengobatan, dan masih ada alam yang lebih tinggi di atasnya. Namun saat itu, Chang Xuande tidak yakin. Bagaimanapun, dia sudah berdiri di level teratas di awal usia 30-an. Dia sangat bangga bahwa dia tidak bisa menerima apa yang tidak bisa dia lakukan. Jadi dia menghasut banyak dokter suci lainnya untuk menyelesaikan masalah medis tersebut dengan segala cara. Bagi para dokter, sangat berharga untuk memecahkan masalah kesehatan hingga tuntas, dan tidak melepaskan semangat pantang menyerah. Tapi ini adalah masalah medis. Jika kita memperlakukan orang, maknanya sangat berbeda. Maka beberapa tabib suci, termasuk Chang Xuande, pergi ke seluruh dunia untuk mencari jawaban atas masalah medis tersebut. Akibatnya, dalam operasi ke pegunungan, 2 di antaranya diracuni obat yang tidak diketahui jenisnya. Pada saat itu, mereka tidak dapat melepaskan racunnya, dan 2 dokter terakhir yang keracunan meninggal. Hasil ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Chang Xuande saat itu. Dia sadar dan menyadari bahwa keterampilan medisnya belum mencapai akhir dari pengobatan sama sekali, dan dia masih jauh dari itu. Sayangnya, saat itu, dia bangun terlambat. Dia sangat menyesal dan menyesal. Jika dia tidak bersikeras untuk marah, bagaimana dia bisa melangkah ke gunung dan menyebabkan kematian 2 temannya? Setelah kembali dari perjalanan, Chang Xuande mengumumkan pengunduran dirinya dan tinggal di kota Luzhu untuk membuka rumah sakit kecil. Namun, ia tidak bisa melepaskan obatnya, sehingga rumah sakit tersebut tetap dibuka untuk umum. Hanya orang-orang yang dia kenal yang merupakan tetangga. Dia kehilangan semangat bersaing dan mulai mengabdikan dirinya untuk mempelajari masalah medis.
Dalam 30 tahun terakhir, ia telah mencapai prestasi yang tak terhitung jumlahnya di bidang kedokteran, dan reputasi serta statusnya bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun itu. Namun terkadang, dia menyalahkan dirinya sendiri atas masa lalunya. Ini adalah simpul yang tidak bisa dia lepaskan. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih belum bisa melepaskannya. Salah satu dari dua posisi kosong dari 12 orang suci saat ini diberikan posisi teratas oleh Zai Suo, seorang bintang yang sedang naik daun. Sejak saat itu, konsep dokter ajaib telah ditetapkan secara resmi, yang merupakan sistem pengobatan tradisional Tiongkok yang sekarang diakui. Ketika tenaga kerja habis, jika saya memahami hal ini, saya mungkin tidak akan seperti ini. Chang Xuande menghela nafas. Setelah memahami keseluruhan ceritanya, Jericho Lee mau tidak mau merasa tertekan. Berapa banyak penderitaan yang harus dijalani selama lebih dari 30 tahun dengan penyesalan. Dia tidak bisa menyalahkan Chang Xuande. Lagi pula, hampir wajar bagi siapapun yang belajar kedokteran untuk mencapai puncak. Tidak ada prestasi dalam bidang kedokteran yang tidak bergantung pada orang-orang ini. Industri lain, kenapa tidak? Jericho Lee berpikir bahwa Chang Xuande seharusnya meletakkannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya untuk sementara waktu. Setelah berpikir lama, Jericho Lee merasa lega dan berkata, "Tuan, tahukah Anda? Terkadang beruntung mati demi apa yang kamu pelajari." Chang Xuande tertegun. Dalam hidup seseorang, ada banyak hal yang bisa dikorbankan dalam hidup. Misalnya, kebenaran, kebebasan, dan keluarga. Mungkin guru sangat emosional pada masa itu, tetapi mengejar jawaban medis adalah dambaan setiap dokter. Di zaman dahulu kali, Senong mencicipi semua jenis jamu. Senong tidak mengambil risiko demi obat. Dia tidak tahu apakah dia akan diracuni dengan memakan rumput, tetapi mengetahui risikonya, dia melakukannya. Bukankah itu sama dengan dokter suci yang mengikuti Tuan untuk mencari kebenaran? Saya pikir mereka pasti tahu risikonya, tetapi mereka tahu. Ada juga dokter suci yang takut mati dan tidak berani pergi. Faktanya, Tuan seharusnya senang karena ada orang seperti mereka yang rela memberikan nyawanya demi kebenaran medis. Orang-orang seperti merekalah yang mempunyai keterampilan medis yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan? Jika Anda miskin, Anda akan mampu membantu diri Anda sendiri. Jika Anda sukses, Anda akan membantu seluruh dunia. Di level Seindakter, mengejar kekayaan bukan lagi tujuan mereka. Yang mereka kejar adalah kemajuan pengobatan dan masa depan umat manusia. Ketinggian berpikir telah melampaui orang-orang biasa. Tentu saja kemajuan apapun harus diiringi pengorbanan. Pengorbanan tidak bisa dihindari. Pengorbanan seperti itu patut dihormati dan dikenang. Tuan, Anda seharusnya meletakkannya. Faktanya, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang memikul beban berat. Tidak semua orang bisa menikmati hidup bahagia. Jika itu saya akan pergi dalam mengejar kemajuan medis. Saya pikir perjalanan master itu membawa kembali banyak prestasi, bukan? Bab 1755. Tubuh Chang Xuande sedikit gemetar. Melihat muridnya dengan mata jernih di depannya, dia menangis. Kamu benar. Sejak saat itu, setidaknya 3 masalah medis yang diakui secara internasional telah dipecahkan. Racun yang meracuni mereka pada awalnya juga kemudian dilepaskan. Setelah itu, tidak ada orang yang pergi menjelajahi pegunungan yang meninggal dengan jenis yang sama. Racun. Itu hanya pengorbanan yang luar biasa. Jika mereka masih hidup, mereka mungkin tidak dapat membuat lebih banyak prestasi medis. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Tuan, kamu tidak bisa memiliki ikan dan cakar beruang. Aku ingin mati 2 tabib suci, jangan menyesali pengorbanan aslinya. Mereka akan selalu dikenang. Nak, aku terhibur olehmu, hidup lama tidak sebaik hidup untukmu. Chang Xuande menangis dan tertawa, tapi dia sangat senang. Saya tidak yakin apakah saya benar, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Tidak, kamu benar. Kemajuan pengobatan seringkali membutuhkan pengorbanan yang besar. Tidak ada kemajuan di dunia ini tanpa alasan apapun. Chang Xuande menarik napas dalam-dalam, sudah waktunya aku keluar dari gunung. Mungkin mereka tidak ingin melihatku di tempat sekecil ini. Jericho Lee merasa lega melihat dia akhirnya bisa merendahkan hatinya, dan dia juga sangat bahagia. Chang Xuande berdiri, meninggalkan sepatah kata pun, dan menghilang di hadapan Jericho Lee. Aku akan bertemu beberapa teman lama. Helongyan, Presiden Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Luzu, sedang beristirahat di kantornya selama liburan May Day. Meski merupakan masa liburan,
namun bagi rumah sakit umum tersebut tidak ada hari libur. Lebih banyak pasien akan datang ke dokter selama liburan, dan mereka akan lebih sibuk. Setelah hari yang sibuk, Helongyan merasa sakit dan mengantuk. Tetes demi tetes. Ketika telepon berdering, Helongyan tidak mau menjawabnya sama sekali. Sebaliknya, dia terlihat mudah tersinggung. Dia menelepon lagi, dan tidak membiarkan orang beristirahat selama liburan. Untuk sesaat, Helongyan memiliki keinginan untuk mengundurkan diri dan pulang. Namun, ketika dia meraih ponselnya dan melihat ide penelepon, tiba-tiba dia merasakan kegembiraan, rasa kantuknya hilang, dan wajahnya tampak bahagia. Dia dengan cepat menekan tombol jawab, "Halo. Tuan Chang. Lao He, saya sudah memesan meja di Aula King ya. Apakah Anda ingin minum di malam hari?" Tawa hangat Chang Xuande terdengar di telepon. Ketika Helongyan mendengar ini, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Chang Xuande berinisiatif mengundangnya makan malam. Meskipun ia mengetahui bahwa Chang Xuande tinggal mengasingkan diri di kota Luzhu, tidak jauh dari rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, ia pernah mengundang Chang Xuande sebelumnya, namun ia menolak. Apakah matahari terbit dari barat kali ini? Berpikir pada saat yang sama, Helongyan dengan cepat setuju untuk turun. Bagus. Tidak masalah, datanglah di malam hari. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Chang Xuande tiba-tiba memperlakukannya, itu adalah kejadian sekali seumur hidup. Peluang. Dia bodoh dan menolak. Kamu bisa memanggil direktur yang bersama-sama. Chang Xuande berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Direktur Yang, jika Anda mengetahui tawaran Guru Chang, saya khawatir Anda akan bisa melompat kegirangan. Helongyan tidak melebih-lebihkan sama sekali. Memang, beberapa waktu lalu, Jericho Lee dan Chang Xuande mengunjungi rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Keterampilan medis mereka yang luar biasa telah lama meyakinkan semua dokter di rumah sakit. Berapa banyak orang yang ingin belajar sesuatu dari mereka. Setelah menutup telepon, Chang Xuande memikirkannya dan menelepon seorang teman lama di kota Luzhu. Meskipun ia memiliki banyak teman di bidang pengobatan tradisional Tiongkok di kota Luzhu, ia belum pernah tinggal di kota Luzhu sebelumnya. Dia tinggal dalam pengasingan di kota Luzhu selama lebih dari 30 tahun. Dia hidup dalam pengasingan dan mempunyai sedikit teman. Lagi pula, banyak orang yang mendekatinya dengan tujuan identitasnya. Bukan karena dia muak dengan hal-hal ini, tapi dia tidak menyukai Vanity Fair. Sangat mudah bagi orang untuk kehilangan akal setelah bergaul dalam waktu yang lama. Terlebih lagi, kali ini dia keluar demi Jericho Lee. Dia tidak ingin Jericho Lee menghubungi Vanity Fair dan menunda studi kedokterannya. Impiannya adalah menjadikan Jericho Lee menjadi dokter ajaib yang sesungguhnya. 8 malam di restoran King Yatang. Di salah satu kamar pribadi paling canggih dan tenang, sebuah meja telah disiapkan, termasuk Yang Ping, Helongyan, dan Yin Qiang. Ketika mereka mengetahui bahwa Chang Xuande akan merawat mereka meninggalkan segalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka datang ke sini lebih awal untuk menunggu. Coba tebak, untuk apa suguhan Tuan Chang? Yin Qiang terlihat penasaran. Saya tidak tahu, Tuan Chang tidak mengatakan itu, Yang Ping menggelengkan kepalanya. Jika dia tahu, dia akan menjelaskannya dengan jelas. Pasti merupakan hal yang sangat penting baginya untuk mendapat suguhan istimewa. Longyan merenung sejenak dan tiba-tiba berkata dengan dingin, sebenarnya, aku punya ide. Aku tidak tahu seberapa besar kemungkinannya. Tuan Chang sudah lama hidup mengasingkan diri di kota Luzhu. Dia tidak pernah berinisiatif untuk makan malam dengan siapapun, dan tidak pernah meninggalkan rumah sakit dengan mudah. Sudah lama sekali terakhir kali dia mengirim muridnya ke rumah sakit kami untuk praktik klinis. Dengan kata lain, apa yang ingin diumumkan oleh Master Chang kali ini pasti jauh lebih penting daripada magang muridnya. Analisis Helongyan sangat jelas. Dua orang mencium ucapan, mau tidak mau mengangguk, kata masuk akal. Karena kamu setuju, aku akan berspekulasi tentang hal-hal spesifik yang mungkin terjadi, mata Longyan menoleh. Kemungkinan pertama adalah Tuan Chang ada hubungannya dengan kita, yaitu dia ingin mempercayakan kita melakukan sesuatu. Begitu kemungkinan itu muncul, Yang Ping menggelengkan kepalanya. Menurutku kemungkinannya terlalu kecil. Sejujurnya, kalau Tuan Chang hanya meminta kita, dia hanya perlu memanggil dekan. Tidak perlu mengundang kita makan malam. Orang untuk berbisnis dan mentraktir mereka makan malam. Tapi di level Master Yi Chang, meski dia tidak mentraktir kita, bisakah kita menolak? Selama dia membuka mulut ini, beberapa orang bersedia membantu. Yin Qiang juga setuju dengan Yang Ping. Jangan khawatir,
Saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Saya hanya membuat asumsi, katanya Long Yan dengan pandangan putih. Saya juga berpikir kemungkinan pertama terlalu kecil. Karena kemungkinannya terlalu kecil, mengapa Anda menyebutkannya? Bukankah itu banyak omong kosong? Dua orang meremehkan pada saat yang sama, sungguh, menyia-nyiakan perasaan mereka. He Long Yan sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan melotot, saya tidak memiliki pendapat yang sama dengan Anda. Sekarang saya akan berbicara tentang kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama mengesampingkan kemungkinan bahwa Master Chang meminta bantuan. Dengan kata lain, dia tidak akan mencoba mendekati kita. Dia mungkin telah mengambil keputusan dan perlu mengumumkannya kepada orang lain. Bab 1756 memutuskan. Keputusan seperti apa yang bisa membuatnya meninggalkan rumah sakit secara sukarela? Yin Qiang dan Yang Ping saling memandang dan merasa sangat terkejut. He Long Yan ragu-ragu dan menebak, saya pikir itu mungkin keluar dari gunung. Apa? Kata-kata itu mengejutkan mereka berdua, dan wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Din, apakah kamu bercanda? Seru Yang Ping. He Long Yan mengambil lihat dia dan berkata dengan serius, saya tidak bercanda. Berdasarkan pemahaman saya tentang dia, saya bisa membiarkan dia meninggalkan rumah sakit atas inisiatifnya sendiri, hanya demi muridnya. Setahu saya Jericho Lee sekarang menjadi obat alami. Jika ingin melangkah lebih jauh, Anda harus mengatasi banyak penyakit yang sulit dan bermacam-macam. Anda harus berkeliling ke seluruh negeri atau bahkan dunia. Tapi lokasi rumah sakit kecil itu sangat parsial, dan hanya sedikit besar. Hanya sedikit orang yang menemui dokter. Kalau mau olahraga, hampir mustahil. Ingat kapan terakhir Kak Jericho Lee datang ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok untuk magang? Terlihat bahwa yang ingin dia umumkan hanyalah keluar dari gunung, yang berarti dia akan menggunakan ketenarannya untuk menarik banyak pasien agar memberikan latihan kepada Jericho Lee. Analisis semacam ini, dua orang mendengarkan juga merasa masuk akal. Masuk akal. Yin Qiang mengangguk. Artinya, Tuan Chang benar-benar memutuskan untuk keluar kali ini. Ini tidak mudah. Apakah dia sudah pensiun selama 30 tahun? Apakah kamu akhirnya akan kembali lagi? Yang Ping tiba-tiba merasa sedikit emosi. Saya tidak 100% yakin apakah saya akan keluar gunung, tapi itu sangat mungkin. Tidak ada gunanya menebak-nebak. Setelah beberapa saat, ketika orang lain datang, semuanya akan beres. He Long Yan menyesap teh di atas meja dan berkata dengan suara yang dalam. 10 menit kemudian, terdengar suara langkah kaki di luar pintu kamar pribadi. Kita di sini. Mendengar langkah kaki yang familiar, ekspresi ketiga orang itu terkejut. Klik. Pintu kamar pribadi dibuka, memperlihatkan wajah akrab Chang Xuande. Dia mengamati ruangan itu, melihat 3 orang duduk, dan segera berkata sambil tersenyum, mereka semua ada di sini. Maaf, perjalanan kita tertunda, bukankah kita sudah menunggu lama? Tidak. Pantas untuk ditunggu. Ketiganya dengan cepat berdiri dan menyambut satu sama lain sambil tersenyum. Faktanya, mereka tiba lebih dari 1 jam lebih awal. Bagaimanapun, suguhan Chang Xuande terlalu bersemangat. Chang Xuande berjalan ke meja, mengambil kursi dan duduk, karena semua orang ada di sini, saya akan mengumumkannya sebelum makan malam. Itu benar-benar sebuah pengumuman. Ketiga orang itu merenung dalam hati, perkiraannya mungkin benar, dan He Long Yan juga mengatakan hal yang sama. Benar saja, kata-kata Chang Xuande membenarkan gagasan mereka. Saya ingin Anda datang ke sini hari ini hanya untuk membantu saya sedikit dan menyampaikan beberapa patah kata. Seperti yang sudah Anda duga, saya akan keluar gunung. Ngomong-ngomong, Jericho Lee adalah bisnis murid saya, dan itu juga menyebar. Chang Xuande berkata sambil tersenyum, setelah berita itu menyebar, jika Anda menghadapi beberapa penyakit yang sulit dan bermacam-macam, Anda dapat merekomendasikannya kepada saya. Meski sudah menebaknya di pagi hari, mereka tetap terkejut saat Chang Xuande mengumumkannya. Tahukah Anda, Chang Xuande pensiun selama 30 tahun, betapa cemerlang prestasi yang diraihnya di tahun-tahun itu. Begitu dia keluar dari gunung, akan terjadi gempa besar di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Bahkan seluruh komunitas medis harus mengalami gempa besar. Tuan Chang memiliki hati yang baik. Dikatakan bahwa Jericho Lee sudah menjadi dokter surga. He Long Yan bertanya sambil tersenyum. Chang. Xuande menganggukkan kepalanya dan menyentuh janggutnya, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Awalnya, saya mengatur agar dia pergi ke Sichuan Selatan untuk mendapatkan gelar master, tapi saya tidak menyangka dia akan mengambil kesempatan ini.
untuk meningkatkan dari Mingyi ke Tianyi. Bagaimanapun, ambang batas pengobatan alami jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengobatan Ming, apalagi waktu mahasiswa kedokteran lainnya tidak terlalu lama. Hanya saja saya meremehkan bakat dan kecepatan belajarnya. Sekarang dia bukan hanya seorang dokter alami, dia telah melampaui prestasi yang saya ciptakan pada tahun-tahun itu. Memiliki murid magang yang luar biasa adalah hal yang paling membanggakan dalam hidupnya. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka merasa iri. Jericho Lee, anak itu terlalu jahat. Saat aku setua dia, aku tidak bisa menahan jarum perak dengan kuat. Ini juga merupakan hal yang bagus. Kami Huaxia beruntung memiliki bakat seperti itu. 3 orang memiliki emosi. Pada awal magang Jericho Lee di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, kinerja sangat jahat. Pada periode itulah Jericho Lee, atas nama tradisional pengobatan Tiongkok, mengalahkan pengobatan flu. Dalam satu gerakan, ia menetapkan nama jeniusnya sendiri. Tuan Chang, saya pikir keputusan Anda sangat bagus, tetapi saya khawatir, Yang Ping tiba-tiba ragu-ragu. Kekhawatiran apa? Chang Xuande tercengang. Jika kamu keluar gunung, akan banyak orang yang datang karena ketenaranmu, dan ada banyak masalah di dunia. Biasanya orang yang sakit parah memiliki keluarga miskin. Jika kita benar-benar mengirimkan semua pasien itu untukmu, apakah akan terlalu banyak yang harus ditanggung rumah sakit? Terlebih lagi, jika pasien tidak mampu membayar obatnya, kata-kata Yang Ping langsung mengejutkan ketiga orang itu. He Longyan mengangguk, itu benar. Guru Chang, meskipun Anda memiliki kelima organ Zhang, Anda masih sedikit kecil, dan kemampuan Anda untuk menerima pasien terbatas. Mungkin tidak banyak kasus penyakit yang sulit dan bermacam-macam, tetapi ada begitu banyak orang di seluruh negeri, dan ini merupakan jumlah yang sangat buruk. Betapapun seriusnya Jericho Lee, dia hanya punya satu tangan. Saya khawatir dia tidak bisa menyembuhkannya. Yah, aku lupa memikirkan hal itu, Chang Xuande merenung, tapi itu mudah untuk diselesaikan. Kakek Jericho Lee membuka puskesmas keluarga yang luas dan mempekerjakan banyak orang. Dia bisa membubarkan beberapa orang di sana. Jika penyakitnya tergolong sederhana, Anda bisa menularkannya terlebih dahulu. Jika tidak bisa disembuhkan, Anda bisa mengirimkannya lagi kepada saya. Oh, tidak apa-apa. Ketiganya mengangguk kaget. Sebenarnya, tidak perlu khawatir tentang ini. Saya tidak bermaksud mengirim semua pasien kepada saya. Saya dapat mengatur beberapa tempat tetap di seluruh negeri dan membiarkan Jericho Lee menjalankannya. Lagi pula, jika Anda ingin pergi dari Tianyi ke Shengyi, Anda tidak bisa tinggal di satu tempat. Anda harus lebih sering keluar dan memperluas wawasan Anda. Chang Xuande menjelaskan. He Longyan mengangguk ringan, kalau begitu atur seperti ini, aku akan menyebarkan beritanya nanti. Chang Xuande berkata sambil tersenyum, selain itu, ketika berita itu dirilis, omong-omong, jika ada yang lama teman magang yang bersedia datang belajar bersama, saya juga sangat menyambut. Hal ini tidak hanya dapat berbagi tekanan yang dialami Jericho Lee, tetapi juga membantu kita membuat kemajuan bersama. Menurutku itu juga merupakan hal yang bagus. 3 orang di depan yang cemerlang, lamaran ini sangat menarik Datang untuk belajar bersama berarti bisa belajar di bawah tangan Chang Xuande. Sekalipun Anda hanya belajar sedikit, Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Tentu saja, lebih baik tidak memiliki terlalu banyak orang. Tempatnya terbatas. Chang Xuande menambahkan. Bab 1757. Pahami. Atas nama Dokter Suci, banyak orang yang ingin datang ke sini untuk belajar. Jika kita tidak menetapkan ambang batasnya, saya khawatir sekolah kedokteran Xuande akan penuh sesak. Sudah diputuskan. Terima kasih atas pesan Anda, kata Chang Xuande sambil tersenyum. Hal-hal kecil. He Longyan melambaikan tangannya. 2 jam kemudian, meja itu pecah. Saat keluar, sebuah berita menyebar bagai sayap di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Besok, Dr. Suci Chang Xuande memutuskan untuk keluar dari gunung. Berita tersebut melanda seluruh kota Lusu dalam badai dalam semalam, dan kemudian dengan cepat menyebar ke Provinsi Huizhou, provinsi lain, dan bahkan seluruh negeri. Tak heran, beberapa orang yang mendapat kabar tersebut semuanya angkat dagu. Secara khusus, beberapa dokter TCM lokal di Lusu mengetahui bahwa ada seorang dokter suci yang tersembunyi di kota Lusu. Mereka bahkan lebih senang ketika mereka ketakutan. Kota Chuanzong, larut malam. Zai Suo baru saja kembali, telepon tiba-tiba berdering, lihat ide penelepon, sebenarnya dari Soli, dia menekan tombol jawab,
sangat terkejut, berkata, Dinsu, sangat terlambat menelepon saya, bagaimana drop, dan di sana apakah kasus sulit membutuhkan bantuanku? Tidak. Petugas kabel di ujung sana sedikit malu, tidak bisakah aku menemukanmu untuk hal lain? Hentikan. Kapan kamu datang kepadaku, itu bukan karena ada kasus yang tidak bisa diselesaikan. Aku sudah terbiasa. Oke, jangan bertele-tele. Bagaimana kondisi pasiennya? Untuk itu, Solie terdiam selama beberapa detik, terbatuk-batuk dan berdeham. Sebenarnya bukan pasien yang membutuhkanmu untuk mengambil alih. Dengarkan aku, ini berita besar. Aku khawatir kamu tidak dapat mempercayainya. Mulai besok, Tuan Chang akan kembali dan keluar dari gunung. Zai Suo hampir membuang ponselnya. Untuk sesaat, dia mengira dia mengalami halusinasi. Bagaimana menurutmu? Kakak Chang akan keluar dari gunung, ya? Omong kosong, dari mana kamu mendapatkan beritanya? Dia telah pensiun selama 30 tahun. Reaksi pertama Zai Suo adalah dia tidak mempercayainya. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan yang baik dengan Chang Xuande. Dia adalah seorang kenalan lama. Dia tidak tahu apa gaya Chang Xuande itu. Bingung, bagaimana Chang Xuande bisa keluar dari gunung. Pada awalnya, dia juga paham dengan pilihan Chang Xuande untuk pensiun. Itu karena dia yakin bahwa kemungkinan Chang Xuande meninggalkan gunung adalah nol. Kecuali, aduh, kenapa kamu tidak percaya padaku? Solie menepuk pahanya dengan keras, namun berkata, berita itu benar, benar sekali, aku tidak berani mengolok-olok hal semacam ini. Malam ini, aku telah menerima beberapa panggilan telepon, saya masih menelepon kemana-mana untuk mengonfirmasi, untuk memastikan bahwa itu benar. Jika Anda benar-benar tidak percaya, Anda dapat menghubungi Master Chang untuk mengonfirmasi. Zai Suo mengedipkan matanya dan berkata, benarkah saudara Chang adalah di sini kali ini? Konon kembalinya Master Chang kali ini adalah untuk membina muridnya. Ia juga mengatakan jika ada teman lamanya yang mau belajar dengan muridnya, mereka bisa berinisiatif pergi ke kota Luzu, tambah Solie. Zai Suo terkejut. Operasi apa ini? Zai Suo merasa luar biasa, tetapi jika dia keluar dari gunung demi Jericho Li, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, dia sudah menjadi dokter alami. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, tidak ada gunanya pergi ke rumah sakit umum untuk praktik klinis. Kami hanya dapat mengambil alih beberapa masalah yang sulit. Baiklah, saya bertanya kepada beberapa teman, dan mereka semua setuju. Soli juga melihat keterampilan medis Jericho Li dan mengetahui bahwa putranya tidak ada di kolam. Pada waktunya, kemungkinan besar dia akan melampaui Chang Xuande dan menjadi eksistensi mistis. Mata Zai Suo menoleh, dan tiba-tiba dia menunjukkan senyuman aneh, aku tahu apa yang terjadi. Kamu sibuk. Setelah menutup telepon, dia memasukkan ponselnya ke dalam sakunya dan langsung pergi ke kamar putrinya. Keluarnya Chang Xuande dari gunung adalah kesempatan luar biasa baginya. Di sebuah halaman kecil di Beijing, seorang lelaki tua berusia 70-an sedang membaca buku. Membaca sebelum tidur sudah menjadi kebiasaannya selama bertahun-tahun. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas ke kamar tidur dengan tergesa-gesa, ayah, ayah. Berita besar, ada apa? Tidakkah ayah lihat aku sedang membaca? Lelaki tua itu merasa tidak puas dan mendengus. Ayah, berita bagus. Saya harus mengganggu Anda. Pria paruh baya itu tampak bersemangat dan berkata, Tuan Chang akan keluar dari gunung. Apa? Awalnya, dia tidak puas dengan tindakan putranya yang mengganggu bacaannya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata terakhir putranya, lelaki tua itu sangat ketakutan hingga bukunya jatuh ke tanah. Serius? Apakah kamu bercanda? Orang tua itu tidak berani membeli saluran. Jangan bercanda. Itu benar. Saya sudah menelepon banyak orang untuk memastikannya. Dokter Suci Chang Xuande akan keluar dari gunung besok. Orang paruh baya itu emosional dan meludah. Orang tua itu tertegun, tiba-tiba menunjukkan senyuman lega. Pria paruh baya itu mengambil buku itu dan berkata sambil tersenyum, konon itu untuk muridnya, Jericho Li. Dokter TCM berbakat itulah yang pernah membuat sensasi. Titik. Pantas saja orang tua itu tiba-tiba tersadar, dia akan keluar dari gunung, tentunya demi anak itu. Pria paruh baya itu mengangguk, dikatakan bahwa lelaki kecil itu sekarang menjadi dokter alami, dan dia telah menjadi presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan Selatan. Dia telah membuat pergaulan itu jelas, dan banyak orang memujinya. Saya rasa kali ini harusnya untuk meningkatkan keterampilan medisnya, dan kali ini juga akan merilis berita. Jika ada yang ingin membiarkan murid-muridnya datang untuk belajar bersama, dia juga bisa pergi kepadanya.
Orang tua itu tertegun dan tidak bisa tertawa atau menangis. Saya masih mengkhawatirkan Xiaoling. Dia sombong. Keterampilan medisnya stagnan sejak lama. Kirimkan saja dia kemari, biarkan dia memiliki pengalaman yang panjang, jika tidak, selalu anggap diri Anda betapa jeniusnya. Lalu dia bangun dan siap untuk keluar. Ayah mau pergi kemana? Sudah larut malam, kata pria paruh baya itu. Dengan berita besar seperti itu, bagaimana aku bisa bermalas-malasan? Aku akan menemui beberapa teman lama untuk membicarakan masa lalu dan membicarakannya. Saat ini, dia seharusnya sudah tidur. Dia telah mempertahankan kebiasaan ini selama lebih dari 20 tahun, tetapi hari ini, karena sebuah berita yang tiba-tiba, dia menghentikan kebiasaan untuk datang terus-menerus. Pada malam ini, adegan serupa dipentaskan di seluruh negeri, tidak hanya olehnya. Setiap dokter yang telah mencapai level dokter suci telah mendapatkan banyak teman di seluruh negeri. Berita itu menyebar dengan cepat di antara mereka. Demikian pula, karena keputusan Chang Xuande, beberapa orang yang menderita karena magang mereka sendiri dan keterampilan medis yang mengalami stagnasi juga melihat harapan dan bersiap untuk mengirimkan magang mereka. Tentu saja mereka tidak berani macam-macam dengan orang lain. Lagi pula, pada level mereka, banyak orang yang memperhatikan setiap gerakannya. Itu adalah perilaku yang normal, tetapi belum tentu terlihat di mata orang lain. Mereka harus berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Keluarnya Chang Xuande dari gunung kali ini setara dengan kembalinya dia. Waktu kembalinya dia ditetapkan pada pagi hari 2 hari kemudian, yang juga nyaman untuk dikunjungi oleh beberapa kerabat dan teman. Lagi pula, dia tidak bisa melajang dan mengatakan bahwa dia akan kembali ketika dia kembali. Seseorang harus menjadi saksi.